pelaporan wali kota, sesuai tadi yang disampaikan bahwa insya Allah setelah kita melakukan komunikasi pada hari ini, beliau sudah mempertimbangkan untuk mencabut laporan kepolisian ini. Itu poin yang sangat penting untuk disampaikan. Ini sudah ada perdamaian ya? Ya, kami sudah duduk bersama untuk melakukan perdamaian ini. Ya. Untuk itu, kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Dan kami percaya Rumah Sakit Umi memiliki itikat baik untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani tidak saja warga Bogor, tetapi warga manapun yang datang ke Kota Bogor, tentunya termasuk Habib Rizik Syihab bersama keluarga. Bagi saya sebagai wali kota, sebagai ketua Satgas, musuh kita bukan siapa-siapa. Musuh kita bukan Rumah Sakit Umi, bukan siapapun, bukan individu manapun. Musuh kita adalah COVID-19 yang harus kita hadapi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan perkembangan terkait dengan persoalan polemik yang terjadi terkait dengan keberadaan Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi di Kota Bogor. Banyak spekulasi, banyak asumsi yang berkembang terkait dengan hal ini yang betul-betul perlu untuk diberikan penjelasan. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa hal ini sama sekali tidak terkait dengan persoalan politik ataupun berbagai macam kepentingan yang tidak terkait dengan isu kesehatan. Dan saya pun ingin menegaskan bahwa ini adalah domain ranah pemerintah Kota Bogor sepenuhnya. Ini tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait dengan langkah-langkah pemerintah Kota Bogor Satgas COVID-19 dalam menangani persoalan ini. Tugas kami hanya satu, melindungi seluruh warga dan tentunya mengatasi penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Ini adalah soal komitmen kami, komitmen kita semua untuk menjalankan protokol COVID-19. Bukan persoalan apapun kecuali komitmen kita, penguatan komitmen kita terhadap protokol aturan yang sudah disepakati bersama untuk menangani COVID-19 di Kota Bogor. Dalam melaksanakan tugasnya, tentu saya sebagai Ketua Satgas mempedomani undang-undang dan aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam menanggulangi wabah dan kekarantinaan kesehatan. Kemudian juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 dan memaksa untuk membuka hasil medik itu tidak benar. Kami memahami privasi pasien sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dan saya insya Allah selalu menghormati dan memuliakan ulama. Yang menjadi atensi kami, yang menjadi fokus kami, yang menjadi ikhtiar kami lebih kepada proses dan pelaporan. Sekali lagi, proses dan pelaporan ini penting karena diatur semuanya oleh undang-undang dan aturan turunannya. Dapat dibayangkan apabila
rumah sakit tidak berkoordinasi dengan Satgas, dengan Dinkes, dengan pemerintahan kota terkait dengan perkembangan pasien COVID-19. Selama ini sejak bulan Maret, seluruh rumah sakit selalu berkoordinasi menyampaikan data pertambahan pasien pelaksanaan tes PCR yang diatur oleh undang-undang dan aturan turunannya. Tetapi identitas pasien tidak dibuka dan tidak diumumkan karena terikat dengan kode etik kedokteran, dan kami sangat memahami itu. Sekali lagi, atensi utama kami adalah proses koordinasi dan pelaporan. Bagaimana mungkin apabila rumah sakit tidak berkoordinasi, tidak melaporkan, kita bisa mengukur tren COVID-19? Bagaimana mungkin kita bisa membuat strategi bersama-sama apabila kita tidak memiliki data yang lengkap? Jadi sekali lagi konteksnya adalah koordinasi dan teknis pelaporan. Menyerahkan kepada Rumah Sakit Umi untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak keluarga. Yang terjadi ya, kita ingin tentunya hasilnya baik-baik saja untuk semua ya. Dan apabila kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan, semua prosedur yang berlaku sama seperti apabila itu terjadi dimanapun juga di Kota Bogor, sterilisasi, pembersihan dan sebagainya. Jadi itu sudah berjalan di Kota Bogor. Beliau selalu koordinasi dengan kami. Bahkan sebelum kepulangan beliau, kami juga langsung koordinasi dengan Pak Wali Kota untuk menyampaikan terkait dengan akan pulangnya beliau. Tapi karena pada situasi saat itu belum memungkinkan untuk bisa ketemu langsung dengan Pak Wali Kota, sehingga ada proses sampai beliau membuat surat permintaan pulang dari keluarga, dan semuanya berjalan dengan baik begitu. Terkait dengan lewat belakang atau lewat depan itu sebetulnya lebih kepada tingkat kenyamanan saja untuk melakukan proses